Jadi UN itu tidak sembarang menempatkan lokasi UN Regional Hub. Karena ini menjadikan kantor atau representasi yang bisa merepresentasikan UN di tingkat regional. Nah, kalau di Amerika Latin dan Mercosur itu Brazil, Pak. Dan kalau di Asia Pasifik itu Indonesia. Jadi ini suatu kebanggaan menurut saya dan kepercayaan. Ada perubahan pola berarti Bu ya, konsumsi masyarakat Pola ya? konsumsi masyarakat. Sekarang lebih suka jalan-jalan, makan di restoran seperti itu Bu ya? Ya, jadi kalau Bapak, kalau Mas Hiram ke mall nih, mall mana aja Pak? Plaza Senayan, Kota Kasablanka, Pondok Indah Grand saya Bu. Indonesia, Pondok Beda Indah, ya, rame juga. Yang rame pasti PIM 3 ya Pak. Karena restoran semua kafe isinya ya. Atau di PIM 1 dan PIM 2 yang rame juga biasanya sisi restoran dan kafe. Belanja mungkin seperlunya pasti. Yang memang dibutuhkan untuk belanja saat itu, kalau memang biasanya mereka bisa belanja online, pasti lebih akan menggunakan belanja melalui platform online. Benar sih Bu, kalau yang hanya jualan sekarang udah mulai agak sepi, tapi mall yang lifestyle tambah rame, nyari parkiran susah tuh kalau kita weekend ke sana. Betul, berarti memang ada perubahan di situ Bu ya? Iya, jadi saya perhatikan tingkat kepuasan masyarakat itu kan sudah bergeser. Preferensi orang untuk konsumsi bergeser lebih kepada lifestyle. Kepuasan itu adalah di lifestyle sekarang. Misalnya gini, kalau kita sudah pernah berkunjung ke restoran yang viral, yang misalkan ada kafe viral atau restoran viral, dan kita sudah pernah berkunjung ke situ, ada kepuasan tertentu. Ya Pak, jadi tetapi kepuasannya mungkin kalau kita sudah beli baju mungkin sekarang orang-orang ya nggak perlu tiap hari, tidak perlu seminggu sekali, belum tentu juga sebulan sekali, gitu. Tapi kalau kebutuhan kita hangout ke restoran, kafe, mungkin minimal at least seminggu sekali, gitu ya Pak. Nah jadi itu juga terekam di dalam data kami, di mana konsumsi rumah tangga yang tumbuh cepat di atas 6% Pak. Tidak hanya di triwulan 2 tapi di triwulan 3 juga berlanjut. Ternyata di komponen transportasi yang terkait dengan mobilitas, komunikasi terkait dengan HP dan data segala macamnya, dan juga restoran. Bu, kalau yang itu terkait dengan wisata Bu, yang transportasi ya? Iya, jadi kita juga ada statistik pariwisata Pak. Jadi kita rilis setiap bulan. Setiap tanggal 1 kita rilis beberapa indikator ekonomi, termasuk salah satunya adalah statistik pariwisata. Nah itu kita merekam dengan big data Pak, Mas Hiram. Jadi kita merekam statistik pariwisata itu mobilitas orang berjalan, terutama wisatawan Nusantara, kita menggunakan mobile positioning data. Jadi posisi HP kita ini terekam loh, ini posisi HP kita ini. Tapi yang jelas kita tidak tahu itu namanya siapa karena di hide ya. Nama, kemudian identitas pribadi pasti tidak kami ambil. Jadi yang jelas nomor ini berjalan ke misalnya nomornya Mas Hiram, jalan ke Denpasar, balik lagi ke Jakarta, itu kita hitung sebagai satu perjalanan. Ya, berarti kemudian kalau nanti tiap hari misalnya rumahnya Mas Hiram itu di Bekasi ya, atau Tangerang Selatan ya. Ketahuan kalau dia tiap hari Tangerang Selatan ke Jakarta. Tangerang Selatan Jakarta, berarti itu komuter dan tidak kita hitung. Ya, itu luar provinsi Bu ya? Kalau kita luar provinsi kan ya? Enggak juga. Kalau misalnya kita misalnya Mas Hiram rumahnya di Jakarta Selatan, terus kantornya di Jakarta Pusat, kan? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Itu tidak kita hitung juga. Komuter nggak hitung. Tapi kalau sekali saya ke Jakarta Timur dihitung ya berarti ya? Iya, dan tergantung berapa lama Mas Hiram di sana. Karena ada metodologi yang harus kita patuhi
untuk menentukan apakah orang itu melakukan perjalanan Iya ya. wisata atau tidak. Kalau dia hanya 2 jam nggak masuk. Tapi Hmm, kalau lebih dari 6 jam, wisata. itu wisata. Oh, tuh. Jadi Jadi BPS itu selalu bekerja dengan metodologi, Pak. Dan kita di setiap tahapan proses bisnis statistik ini pasti ada quality gate, quality assurance. Dan di situ memang dipastikan bahwa statistik yang kita hasilkan adalah mematuhi kaidah-kaidah metodologi yang sudah terstandar dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. tidak mudah. Tidak Tadi mudah indikator karena PDB aja udah dulu 1058. 1058. Iya. Terus tadi pengambilan sampel kalau kita wisata juga detail sekali. Setiap handphonenya teman-teman semua itu bisa ketahuan gitu perjalanannya dan dihitung wisata atau tidak ketahuan juga. Tapi data pribadi dilindungi. Data pribadinya dilindungin. Itu yang akhirnya kita sering terima SMS itu Bu ya? Saya sering terima SMS di Iya BPS. Pak, jadi kalau Bapak habis melakukan perjalanan gitu kan, kedeteksi ya Pak. Nah itu kemudian dikirimi SMS untuk mengisi berikutnya. Jadi misalnya keterangan berikutnya, misalnya berapa lama gitu ya Pak, dan kemudian berapa spending yang dilakukan. Ini sebenarnya untuk memperkaya statistik yang kita hasilkan. Jadi kalau saya boleh sekalian promosi Pak, ya, Bu. boleh kan? Kalau Bapak Ibu menerima SMS dari BPS, tolong untuk diisi. Kalau semakin banyak yang berpartisipasi dalam survei, data semakin bagus. Survei BPS, data akan semakin berkualitas, akan semakin akurat gitu Pak. Jadi kami sebenarnya semakin senang kalau banyak yang berpartisipasi. Hanya kadang-kadang kalau terima SMS suka banyak yang masih belum mengisi, Pak. Benar, Bu. Jadi mulai bulan depan, Pak Mas Iram boleh ngisi dong, gitu kan. Bu, kalau yang saya tahu juga BPS itu ada standar internasionalnya, Bu ya. Ada. Bahkan BPS kita ini termasuk salah satu yang baik rankingnya kalau yang saya tahu ya, Bu ya. Iya. Jadi Pak, kita ada ranking peringkat global. Kalau di Asia Tenggara kita udah ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Gitu. Terus kemudian BPS juga dipercaya sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia Pacific Region. Asia Pacific Region, iya, kita Pak, ini ya? Kita. Jadi UN itu tidak sembarang menempatkan lokasi UN Regional Hub. Karena ini menjadikan kantor atau representasi yang bisa merepresentasikan UN di tingkat regional. Nah, kalau di Amerika Latin dan Mercosur, itu Brazil, Pak. Dan kalau di Asia Pasifik, itu Indonesia. Jadi ini suatu kebanggaan menurut saya dan kepercayaan. Tidak hanya kebanggaan sekaligus kepercayaan yang diberikan oleh UN. Tidak sembarang UN itu memilih UN Regional Hub. Dan bahkan beberapa waktu lalu juga saya ketemu dengan UNRC dan seluruh UN body yang berkantor di Indonesia. Ada suatu pertemuan saya diundang. Mereka memberikan apresiasi luar biasa atas kerja BPS yang selama ini, Pak. Mereka begitu mengatakan bahwa BPS sudah bekerja dengan prudent, bekerja dengan luar biasa. Yang mereka juga akui bahwa BPS merupakan salah satu lembaga statistik resmi negara yang dipercaya. Tapi kalau standar itu ada Bu ya? Dari ada, statistik BPS Indonesia, BPS Malaysia itu ada Pak, terutama untuk statistik-statistik yang memang dikeluarkan standarnya secara internasional. Pasti kemudian BPS di seluruh dunia atau yang disebut dengan National Statistic Office. Jadi kalau BPS itu di dalam istilah internasionalnya National Statistic Office. Nah, National Statistic Office ini pasti mengacu kepada standar internasional yang ditetapkan oleh ada UN, ada yang World Bank, ada yang IMF, tergantung jenis statistiknya apa. Gitu. Dan setiap tahun Pak, itu ada pertemuan tahunan rutin di UN untuk seluruh kepala
National Statistic Office di dunia, termasuk Hmm. BPS, kita selalu hadir. Hmm.